Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan satu kesulitan atau kendala yang dihadapi teman-teman dalam pembuatan akun JMO ya. Kemarin di pukul 7 pagi saya mendapatkan WA dari salah satu klien yang berkonsultasi ya tentang sulitnya untuk membuat akun JMO. Jadi di tahap 5 ketika dia membuat akun itu ada notifikasi yang muncul di akun tersebut atau di layar tersebut, di layar JMO tersebut yang kurang lebih seperti ini bunyinya ya. Nanti saya tampilkan juga di layar, silahkan lihat di layar. Lengkapi data diri Anda. Ini di tahap kelima ya. Data kepesertaan tidak ditemukan. Kemudian di tulisan bawahnya itu adalah silahkan pastikan nomor kepesertaan dan informasi yang Anda masukkan sudah benar. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi kontak center 175. Jadi teman-teman yang punya kendala kesulitan seperti ini bertuliskan data kepesertaan tidak ditemukan ketika membuat atau meregistrasi akun JMO, itu sepengalaman saya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan penyebabnya adalah ada dua. Yang pertama adalah teman-teman memiliki kepesertaan lain. Karena sudah jelas ditulis di bawah daripada notif data kepesertaan tidak ditemukan di layar JMO, silahkan pastikan nomor kepesertaan Anda. Artinya kalau memang teman-teman membuat akun JMO itu kemudian muncul seperti itu, ada mungkin nomor lain yang memang valid. Nomor lain yang memang bisa dibikin akun JMO-nya. Artinya teman-teman punya lebih dari satu kepesertaan atau lebih dari dua. Jadi ketika teman-teman membuat akun JMO yang ini, ternyata yang ini tidak jadi, data kepesertaan tidak ditemukan. Maka harus mencari, mungkin ada KPJ lain. Ini kemungkinannya ya. Di antara kemungkinan yang dua itu, yang pertama adalah punya KPJ lain. Jadi silahkan teman-teman, solusinya adalah telusuri. Barangkali teman-teman punya KPJ yang lain atau di perusahaan yang lain, silahkan caranya gimana untuk mendapatkan KPJ tersebut. Apakah bisa ke kantor BPJS ataukah bisa juga ke HRD tempat teman-teman bekerja, atau memang teman-teman mau menggunakan jasa pelacakan nomor KPJ. Itu ya untuk kendala yang pertama. Kemungkinan kendala pertama itu satu adalah mungkin ada kepesertaan yang lainnya. Dan solusinya juga sudah saya kasih tahu ya. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, gimana solusinya? Itu silahkan dipilih. Silahkan dipilih. Solusinya ada yang datang ke kantor BPJS atau ke HRD atau lewat jasa untuk menemukan nomor KPJ-nya. Kalau memang teman-teman punya KPJ yang lain. Tapi ada baiknya simak juga yang penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua ini adalah diantaranya muncul notifikasi data kepesertaan tidak ditemukan adalah yang kedua, itu teman-teman memiliki data yang berbeda. Data yang berbeda gimana? Sewaktu teman-teman mendaftar akun JMO atau mendaftar di perusahaan, itu kemungkinan yang diinput bisa jadi data-datanya adalah salah. Kenapa bisa salah? Bisa saja karena memang manusia tempatnya salah dan lupa. Dan karena memang HRD atau pihak perusahaan nginputnya bukan 1-2 orang ya, bisa jadi puluhan atau bahkan ratusan. Sekali masuk perekrutan bisa jadi di situ ada human error sehingga memasukkan seperti nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir atau ibu kandung bisa jadi salah di situ. Sehingga data yang terekam di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan yang ada di
kartu keluarga atau Disdukcapil. Sehingga ketika kita mendaftarkan atau registrasi akun JMO, maka muncullah data kepesertaan tidak ditemukan. Dan di sini sudah tertulis sebetulnya di data kepesertaan tidak ditemukan itu, keterangan di bawahnya adalah silahkan pastikan nomor kepesertaan dan informasi yang Anda masukkan sudah benar. Informasi yang Anda masukkan ini adalah terkait data-data dari teman-teman sekalian. Jadi bisa jadi keliru ya, antara nama, tempat lahir, tanggal lahir, atau bulan lahir, tahun lahir, atau memang ibu kandung teman-teman sekalian. Itu jadi solusi untuk yang kendala kemungkinan kedua adalah lakukan validasi data atau biasa disebut koreksi data. Validasi data itu bermaksud atau bertujuan untuk mensinkronkan antara data teman-teman yang ada di Disdukcapil atau di kartu keluarga dengan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sehingga selaras. Kalau selaras pasti akan berhasil untuk melakukan registrasi di akun JMO. Seperti itu ya teman-teman sekalian, penjelasan dari saya untuk data kepesertaan yang tidak ditemukan. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang pertama kendalanya data kepesertaan tidak ditemukan ini, yang pertama penyebabnya adalah punya KPJ lain. Solusinya silahkan tracking atau cari KPJ yang lainnya. Dan kemudian yang kedua adalah data kepesertaan tidak ditemukan ini penyebabnya adalah data yang tidak sinkron sehingga membutuhkan validasi atau koreksi data. Validasi atau koreksi data ini bisa dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Silahkan teman-teman bawa paklaring, kartu keluarga, kemudian KTP ya, datang ke kantor. Silahkan, ini yang gratis. Teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya. Datang ke kantor BPJS dan sinkronkan datanya. Kalau memang mau yang jasa berbayar, silahkan teman-teman hubungi di nomor yang ada di kolom komentar ya. Nanti saya cantumkan di kolom komentar untuk koreksi data atau validasi data ketika teman-teman punya kendala data kepesertaan tidak ditemukan. Seperti itu, silahkan, pilihan ada di tangan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih pada para subscriber yang sudah mensubscribe channel ini sehingga semakin berkembang. Kalau memang konten ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.